Ini memang dari banyak buku saya ringkas jadi agak panjang. Kalau Bapak Ibu ada lihat ini saya sengaja memang mempromosikan MIA ya. Jadi World Public Administration ini ya, tokoh MIA ini bukan sembarangan ya, yang disebut dengan administrasi ortodok atau administrasi konvensional itu. Thomas Woodrow Wilson. Thomas Woodrow Wilson itu siapa? Thomas Woodrow Wilson adalah Presiden Amerika Serikat yang juga guru besar ilmu politik. Kalau belakangan itu yang mereformasi Full Public Administration itu levelnya bukan praktisi ya, bukan presiden. Ya. Jadi ya ada apa namanya? Ada beda konsep karena ini ada dia profesor di bidang politik sekaligus dia pelaksana di bidang administrasi negara. Ini jadi cerita tentang siapa Woodrow Wilson itu. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya kalau nanti ketemu dengan saya mata kuliah apapun, kita bicara teorinya, insya Allah saya akan tampilkan setidak-tidaknya mewakili tokoh sentralnya teoritis itu siapa. Supaya kita tahu ini siapa sih teori-teori itu ya. Bukan sekedar untuk kembali, pokoknya S1 saya pelajaran ini, kok dikenal enggak. Saya kira background, the man behind teori itu harus tahu siapa gitu ya. Ini Woodrow Wilson gitu ya. Nah teori ini, teori UPA ini, supaya tidak panjang-panjang punya UPA itu, intinya lalu adalah memisahkan antara politik dan administrasi. Ini disebut dengan teori kuno ya, konvensional. Di Old Public Administration itu administrasi politik kuno. Teorinya antara lain adalah dikotomi politik administrasi. Birokrasi itu adalah administrasi. Ya. Lembaga dewan itu adalah politik. Maka lembaga dewan tidak boleh mengatur administrasi, dia harus politik. Birokrasi tidak boleh politik, dia harus administrasi. Ini benar nggak salah? Kalau menurut saya benar kan? Relevan nggak sampai hari ini? Relevan kan, ya kan? Nah, tapi kita dijejali secara teoritis, kita diberikan dikampanyekan gitu ya. Buang itu the old public administration, kuno. Kita ikuti yang baru, the new public service. Apa itu? Birokrasi, sekaligus juga pemain politik, dan anggota legislatif yang politisi, sekaligus juga pemain administrasi. Kacau. Ya kan itu sebetulnya kalau mau di ini kan. Tapi apakah seperti itu pendefinisiannya? Enggak, tapi di Indonesia seperti itu. Kalau di negara Amerika, orang tahu ya, yang dimaksud dengan mencampurkan antara peran politik dan administrasi dalam birokrasi maupun dalam politisi, itu artinya kompetensinya. Ya, kompetensinya. Jadi bukan asal. Tapi kalau di tempat kita, ya, kalau mau pakai yang ini benar. Jadi birokrasi tidak boleh main politik. Ini yang dipraktekkan di zaman Pak Harto. Ya, politik no, pembangunan yes, itu berlaku untuk birokrasi awalnya. Lama-lama berkembang menjadi propaganda politik. Ya. Politik no, pembangunan yes, itu artinya partai politik no, pembangunan itu berarti golongan ya, berkarya. Itu yes, kira-kira menjadi salah kaprah, ya kan? Golkar yes, partai no, nah, itu menjadi disalahgunakan. Tapi dulu sebetulnya seperti ini dan ini bagus. Ya. Menghasilkan teorinya adalah ini ada time and motion study itu. Jadi ada apa namanya gerak, studi gerak dan waktu. Nah, manusia ini dianggap sebagai mesin. Pelayan publik itu tidak boleh punya misi, kira-kira begitu menurut teori ini ya. Pelayan publik itu tidak boleh punya kepentingan. Pokoknya dia harus menjalankan. Ya. Waktu dia bekerja harus efektif efisien. Ya. Gerakannya harus efektif efisien, gitu kan seperti itu mesin. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat begini, kuno enggak? Menurut saya sih pendapatnya kuno, tapi masih relevan. Gitu. Nah kalau hari ini dianggap ini kuno lalu nggak diikuti, mari kita lihat bagaimana manusia pelayan publik yang kita lihat. Apakah dia menghormati waktu? Apakah dia bekerjanya
gerakannya itu efektif, efisien. Ini menjadi penting. Ya, dia menjadi jeragan, ya, waktu tidak menjadi penting, ya, gerakannya juga jangan-jangan juga tidak. Nah, itu kritik kira-kira gitu. Tapi ini diajarkan oleh public administration. Saya ingin mengatakan bahwa ini memang teori kuno, tapi bisa jadi masih relevan untuk kondisi tertentu, misalnya di Indonesia di kondisi tertentu masih relevan, ya kan? Oke. Dasarnya ini agak singkat saja saya sampaikan. Prinsip dasarnya adalah fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung lewat badan-badan pemerintah. Harus lewat badan pemerintah, bukan lewat badan-badan yang lain. Nanti kalau di public management itu kan harus diswatanisasi dan seterusnya gitu ya. Tujuan kebijakan dan implementasinya harus dimulai secara sentralistik, nggak boleh ditafsirkan. Bener kan? Relevan nggak? Sebetulnya juga masih relevan sekarang, ya kan? Bahwa kebijakan nggak boleh ditafsirkan kemana-mana. Tapi dalam konteks di Indonesia, karena mengikuti katanya, mengikuti the new public service, maka kebijakan itu boleh ditafsirkan oleh orang-orang yang diberi kewenangan dalam tanda petik oleh penguasa. Asalkan dia yang menafsirkan kayak benar gitu ya. Tapi kok di luar itu salah, kira-kira gitu. Itu yang sekarang jadi rame-rame gitu ya. Itu kenapa di Solo ada ratusan ribu orang kumpul, Kapoldanya nggak diapa-apain, kira-kira begitu. Jadi itu yang ada hajatan mengumpulkan banyak orang itu diproses, yang di sana enggak. Ya di Solo itu katanya rumun berapa orang itu. Oh itu kan enggak hajatan, itu kan pilkada. Apa bedanya pilkada dengan hajatan? Yang penting kan sama-sama mengumpulkan orang. Kira-kira gitulah. Jadi kelihatannya penafsirannya ya itu dibolehkan berbeda. Ya. Artinya begini, dalam konsep kuno pun, dalam konsep kuno itu tidak boleh ditafsirkan. Dalam konsep yang modern pun sesungguhnya kalau penafsiran semua orang boleh menafsirkan, ya kacau. Jadi penerapannya nggak harus seperti itu, tafsir yang beda itu. Jadi, siapa yang paling NKRI itu tergantung siapa yang ngomong, misalnya gitu. Tidak ada standar baku ya untuk bisa melihat siapa benar siapa salah. Begitu seterusnya, dan ini bisa dibaca sendiri. Ini kan hanya narasi ya, tapi saya tidak perlu menjelaskan, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Saya sampai kemudian pada kelebihan dan kelemahannya ini. Sebetulnya masih ada kelebihannya. Kelebihan administrasi kuno itu adalah adanya jaminan kepastian tentang gaji dan tunjangan bagi birokrasi. Ya, ada jaminan. Pertanyaannya, hari ini di teori-teori yang berkembang terbaru ada jaminan enggak? Kira-kira apa jawabannya Pak Ibu? Enggak. Anak saya ini kerja di BUMN berapa tahun ini, masih kontrak terus, enggak ada jaminan itu. Dulu menjadi pegawai ada jaminan 6 bulan pertama dievaluasi, kalau enggak maksimal 1 tahun dievaluasi, udah pasti. Ya. Hari ini katanya menggunakan teori baru, pakai sistem kontrak semua, nggak ada jaminan. Kira-kira begitu. Nah, kalau ada birokrasi menjalankan tugas pelayanan, nggak ada jaminan itunya. Maka birokrasi itu bekerjanya setengah-setengah. Dia sambil bekerja dia cari peluang untuk pindah di tempat kerja yang lain. Anda bisa bayangkan pelayan publik itu lalu punya kepentingan seperti itu. Nah, jadi artinya teori kuno pun sebetulnya masih relevan jika kondisi kita masih seperti ini, gitu kira-kira maksudnya gitu. Tapi kalau kita lebih maju dari kondisi yang kuno itu, ya itu nggak relevan lagi pakai teori ini. Atau saya ingin mengatakan begini, jangan-jangan Indonesia itu belum waktunya menggunakan teori-teori baru. Jadi sebagai pengetahuan saja. Kemudian kebijakan terpusat dan tujuan tunggal sehingga tidak ada multitafsir yang tadi itu ya seperti itu. Mekanisme kerja struktur secara hierarkis, ya. Tidak, kalau yang terakhir ini kan teori terakhir itu kan apa itu? Sinergi ya, tidak hierarkis.
Tapi kelemahannya, memang ada kelemahannya. Ada kecenderungan isu-isu tertentu diterjemahkan secara politis dan sepihak, tentu oleh orang-orang yang punya kewenangan dan dimasukkan dalam perundangan. Contoh waktu Orde Baru dulu itu. Pokoknya kalau Pak Harto ngomong X itu ya lalu kemudian masuklah, besok sudah masuk itu menjadi SK apa gitu, SK Menteri atau apa gitu. Lalu kelemahan kedua adalah diskresi kebijakan yang dimiliki oleh birokrasi sangat terbatas. Padahal birokrasi punya kewenangan, punya tugas melayani, memuaskan. Kalau dia terbatas diskresinya ya nggak bisa. Seperti itu. Contoh misalnya Pak Yuli itu ya, polisi. Polisi bertugas untuk menertibkan dan mengamanan wilayah yang luas. Dia harus diberi diskresi yang tidak terbatas. Ya, diskresi itu artinya boleh melakukan tindakan di luar ketentuan, gitu ya, melebihi dari ketentuan itu. Ya. Polisi boleh melewat jalan melawan arus boleh, karena demi untuk mengatur. Gitu. Kalau polisi juga harus ikut aturan sebagaimana masyarakat diatur, tidak ada diskresinya, ya sulit. Misalnya tidak boleh ngebut, menangkap penjahat yang ngebut, polisinya nggak boleh ngebut, ya nggak ketangkap, kira-kira begitu. Jadi diskresi ini kelemahannya. Yang teori kuno itu harusnya diskresi diberi kewenangan yang agak gitu, ya kan? Seperti kalau melayani kesehatan, apa pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan adalah menyuntik orang yang datang, nyuntik saja, ya. Tidak ada diskresi apa-apa. Begitu yang dilayani mau disuntik lalu semaput, dan itu membutuhkan umpamanya ini Bu Jon, membutuhkan teh hangat, ya. Katanya yang petugas pelayanan kesehatan itu tugasku hanya nyuntik, nggak punya kewenangan untuk beli teh. Makanya kemudian tidak dikasih teh. Kira-kira gitu. Nah, di teori yang belakangan, orang tugasnya nyuntik, ya dia diberi kewenangan untuk beli teh, untuk beli kapas, beli ini, kira-kira begitu. Ini kalau di tengah nyuntik ada masalah, dia bisa melakukan pelayanan lebih bagus. Kira-kira begitulah. Sistemnya kaku, tidak fleksibel, ya, tidak fleksibel dengan adanya perubahan. Ini kira-kira kelemahannya. Oke. Ini yang paling saya ingin itu elaborasi sedikit. Di dalam scientific management itu ada elemen human capital dengan ada elemen organisasi. Di kelompok ini, di kelompok entrepreneur, human capital, recognition, reward itu di sini ya. Mana entrepreneur, human capital, recognition, reward di sini. Ini elemen human capital. Ini elemen organisasi. Jadi ini meskipun teori kuno, tapi ilmiah banget. Dia membandingkan organisasi manajemen itu menjadi dua elemen. Elemen organisasi itu faktor eksternal, elemen human itu faktor internal. Ini harus dikawinkan. Bagaimana orang bisa memiliki tujuan pribadi subjektif sama dengan tujuan organisasi. Itu diilmiahkan di sini dan itu harus terjadi. Itu segera contoh. Ya. Jadi kira-kira begini. Bagaimana tujuan pelayan publik sebagai individu harus sama persis dengan tujuan birokrasi sebagai elemen melayani. Ya. Saya ingin mengatakan kira-kira begini. Petugas pelayan publik itu begitu dia bertugas melayani publik, dia sudah berwajah, berpikiran, berperilaku seperti negara memperlakukan warga negaranya. Ya. Ini teori lama loh, sudah begitu loh. Nah, bagaimana kritiknya kalau ini dikatakan sudah kuno? Kritiknya kalau hari ini, jangan-jangan ini pelayan publik itu ya bukan mewakili negara dia. Dia hanya mewakili dirinya sendiri sebagai tugas. Kalau dia tugas di frontliner ya sudah di frontliner saja, tidak mewakili negara. Kalau kira-kira capek ya dia akan marah-marah, melayaninya dengan marah-marah. Gitu ya. Kalau dia hatinya senang dia bergembira kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau teori ini nggak boleh. Malah ada kasus di sini menurut
apa namanya itu Woodrow Wilson itu. Kalau ada orang sakit, ya sakit, itu bukan diizinkan tidak masuk, itu malah harus tidak masuk. Karena kalau dia masuk, dia merusak kinerja pelayanan. Kenapa demikian? Karena dia menghormati human capital, ya. Di sisi lain dia juga menghormati organisasi. Jangan sampai organisasi ini dirusak oleh human capital yang tidak sehat. Ya, karena sakit, karena apa gitu ya. Kalau ada orang yang tidak memenuhi syarat tujuan organisasi, dia sekolahkan, di training, kira-kira begitu. Nah, ini cerita bagaimana model Woodrow Wilson, apa namanya. Kalau Bapak Ibu mau googling lihat bagaimana keberhasilan Woodrow Wilson. Woodrow Wilson itu antara lain berhasilnya adalah menyatukan negara-negara itu kemudian kumpul bisa membentuk persatuan bangsa-bangsa. Ya. Itu tidak mudah itu dengan teorinya ini, dengan teori scientific management. Oke, jangan panjang-panjang nanti Pak selesai ini kurang 15 menit. Oke, ini terus tadi sudah ya. Nah, ini ciri utama dari perspektif public administration ini adalah, nah ini yang dikritik ya, pelayanannya dikerjakan sendiri, mendayung. Itu seperti Bapak Ibu lihat orang lomba dayung itu loh. Bagaimana lomba dayung itu? Jadi perahu didayung rame-rame gitu ya. Nah itu menurut teori yang belakangan ini keliru, jangan rowing, jangan mendayung sendiri, jangan bekerja sendiri. Tapi yang benar itu jadi dirijen. Jadi yang mendayung silakan orang lain, ya. Public manajernya berdiri di situ jadi dirijen. Misalnya nabu, seperti kalau lomba dayung itu ada yang nabu, gitu, dung gitu ya. Dia nggak ikut dayung, tapi menggerakkan itu dengan cara gitu. Itu maksudnya gitu. Tapi ciri utamanya ini rowing. Memberi ikan bukan memberi kail lah, maksudnya begitu. Itu dikritik salah. Saya sebetulnya kalau dalam posisi ini berusaha membela ya seperti itu. Kalau lagi bicara tentang teori yang lain juga saya membela teori itu dari kritik. Andai kan saya yang mempresentasikan ini saya akan bela. Memang kondisi masyarakatnya tidak diberi ikan, oh dia nggak bisa mancing, kira-kira gitu. Atau memang harus dibeli ikan karena sungainya nggak ada gitu. Waktu itu kan begitu, masyarakat terbatas. Lu pelayan, bagaimana servisnya melayani, memberikan ikan bukan beri kail. Ada monopoli di sini, menguasai sendiri, tidak ada kompetisi ya karena negara menganggap berwenang, jadi tidak perlu swasta untuk membantu. Ya. Lalu ini dikendalikan oleh aturan. Jadi pelayanan publik itu hanya diberikan karena aturannya, di luar aturan itu tidak bisa, ya kan? Menurut aturan ini memang kaku, ya. Tapi kalau pelayanan publik tidak diberi aturan, nanti kemudian dia akan pelayanan bisa nyimpang kemana-mana. Kenapa harus waktu itu dibuat rule driven? Karena waktu itu anggaran terbatas, ya kan? APBN misalnya kalau negara APBN yang terbatas, maka jumlah uang yang terbatas itu harus dikelola secara kaku, harus ada aturannya. Kira-kira gitu. Begitu seterusnya, ini hanya penjelasan kata saja, saya tidak perlu lama-lama di sini. Nah, sampailah kita pada materi